Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah dia mengangkat kita menjadi anaknya, dikatakan ayat 33, saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita perhatikan Markus pasal 7 ini. Ayat yang ke-33, saya baca lanjutan ayat ini. Begini bunyi firman Tuhan. Ayat 33, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Saudara, kalau kita membaca teks ini, kita tidak mengerti apa maksud daripada memasukkan jari ke telinga orang itu. Tetapi saudara, saya mencari tahu dari berbagai sumber, terutama saudara dari beberapa tafsiran yang mengatakan begini saudara, bahwa dia memasukkan jari ke telinga orang itu dengan satu tujuan, bukan hanya supaya orang itu dapat mendengar, tetapi dengan tujuan supaya orang itu dapat mengerti, understanding, knowledge, ya, memiliki pengetahuan, memiliki pemahaman, memiliki pengertian. Itu maksud daripada Tuhan membuka telinga orang itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya teringat dengan beberapa ayat di dalam kitab Wahyu, mulai dari pasal 2 sampai dengan pasal 3. Kita menemukan berulang-ulang kali ketika Yesus bicara kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil, dia selalu berkata begini, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa bertelinga, siapa bertelinga, siapa bertelinga. Itu kalimat yang sering diulangi di dalam kitab Wahyu pasal 2 sampai dengan pasal 3. Tentu saudaraku, Tuhan bukan mengatakan bahwa jemaat yang ada di Smyrna, jemaat yang ada di Efesus tidak punya telinga. Mereka punya telinga. Tetapi tentu makna metafora daripada kata telinga ini adalah bermaksud tentang pengertian, understanding, pengetahuan, knowledge. Ya, ini yang seringkali tidak dimiliki oleh orang-orang yang punya telinga jasmani. Saudara terkasih dalam Tuhan, tahu saya jauh-jauh oleh jemaat yang ada di Asia Kecil, botong yang ada di Kupang saya. Ya, orang pergi gereja tiap minggu tuh manusia ratusan, ya sudah, bahkan ribuan gereja-gereja tertentu. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Tetapi berapa banyak mereka yang mengerti dan memahami kebenaran? Berapa banyak orang yang membawa telinga rohani? Berapa banyak orang yang pergi ke gereja dengan membawa telinga rohaninya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak yang justru datang tetapi tidak bertelinga secara rohani. Saudara, sebenarnya mereka belum mengalami mujizat rohani. Apa itu? Tuhan belum tusuk, Tuhan pun jari dong pun telinga, sehingga dong pun telinga mesti tutup. Ya, meskipun dong pergi gereja, tapi dong soalnya mengerti, soalnya paham, soalnya mengerti, soalnya paham apa yang firman Tuhan katakan. Sehingga orang pulang, saudaraku, seperti dia datang tadi. Kalau dia datang tadi, saudaraku, dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, dia pulang tetap buruk. Padahal firman Tuhan disampaikan, kebenaran disampaikan, tetapi kebenaran itu tidak mengubahkan hidupnya. Bukan salah orang yang berkhotbah kadang-kadang. Memang kadang-kadang juga yang khotbah sudah jelas. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang khotbah mantap, tapi yang dengar ini saudara berat. Nah, ini yang kita mesti sama-sama bersyukur. Kalau hari ini kita duduk di persekutuan doa, kita ada di gereja, dan telinga rohani kita dibukakan, Tuhan kasih kita pengertian, pemahaman tentang Alkitab, tentang firman, itu mujizat terbesar yang kita miliki, saudara. Karena Alkitab berkata dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Ada banyak orang Kristen yang tidak bisa punya iman mantap, saudara. Karena itu mereka sudah hidupnya tidak berkenan kepada Allah. Sebab Alkitab berkata di Ibrani pasal 11 ayat 6, tanpa iman orang tidak bisa berkenan kepada Allah. Jadi orang pergi gereja, orang pergi ibadah, tapi hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena firman tidak masuk di dalam otaknya, firman tidak masuk di dalam hatinya. Dia tidak memahami apa yang Alkitab katakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kalau kita bersyukur, kita mengerti firman, ya
Itu mujizat yang luar biasa. Saya ulang lagi, saudara, Tuhan bukan hanya saja memisahkan kita. Yang kedua, Dia menjadikan kita milik pusakanya. Yang ketiga, saudara, Dia membukakan telinga-telinga rohani kita, sehingga kita boleh memahami tentang Dia. Semakin hari semakin bertumbuh iman kita, tambah hari semakin lagi semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Itulah maksud Tuhan, saudara, ketika Dia melakukan mujizat-mujizat secara jasmani, tetapi juga Dia memberikan mujizat rohani buat kita. Saya berikan contoh kasus di dalam kitab Perjanjian Lama. Saudara, orang Israel itu waktu keluar dari tanah Mesir alami mujizat bukan sedikit. Laut Teberau atau Laut Merah terbelah. Ya, saudara, itu mujizat hebat itu. Lalu dipimpin tiang awan dan tiang api. Itu juga mujizat hebat, saudara terkasih dalam Tuhan. Karena kita sekarang tidak alami itu. Saudara pernah alami laut Rote terbelah? Tidak pernah. Ya, saudara. Atau laut Semau terbelah? Tidak pernah. Ya. Tapi orang Israel alami itu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita juga tidak pernah dipimpin oleh tiang listrik. Terus setiang awan, tiang listrik sesuatu pernah pimpin kita. Atau tiang apa? Menara Telkomsel? Tidak ada, saudara. Ya. Tiang awan, tiang api pimpin mereka. Ini mujizat yang kita tidak pernah alami. Saudara, mana surga turun? Kita tidak pernah alami juga ini mujizat. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita punyanya hujan saja, top hujan es. Saudara, tidak ada hujan mana. Saudara terkasih, burung Tuhan kirim, datang tinggal mau tangkap sah. Sekarang memang ada di mana tuh saya lihat ikan keluar dari dalam laut, semuanya orang lebih pilih-pilih sah. Ya, katanya efek daripada gempa di dasar laut sehingga ikan-ikan itu mati dan kemudian bisa dipilih oleh orang. Tapi ini bukan itu, saudara. Ini memang Tuhan yang kasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Air yang pahit dirubah menjadi manis. Waduh, itu mujizat hebat itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Batu dipukul keluar air. Waduh, itu mujizat hebat. Tapi saudara dengar, dong pun telinga tak tutup. Tuhan omong dong sondengan, dong malah berontak, bikin aneh-aneh. Saudara terkasih dalam Tuhan. Akhirnya Tuhan marah. Kalau saudara baca 1 Korintus pasal 10, di sana dikatakan dengan jelas bagaimana bangsa ini kemudian dibunuh oleh Tuhan, dihabiskan oleh Tuhan di padang gurun. Kenapa? Karena mereka tidak memahami tentang Tuhan. Bahkan saudara terkasih dalam Tuhan, Alkitab bilang waktu mereka mau masuk tanah Kanaan saja 12 orang pergi mengintai. Alkitab bilang 10 pulang datang itu dengan membawa berita buruk. Hanya 2 saja, Yosua dan Kaleb, yang membawa berita baik. Itu artinya bahwa Yosua dan Kaleb yang mengerti firman, yang memahami kebenaran, sementara 10 itu tidak memahami kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita semua dengar firman Tuhan ini. Ini bukan persoalan banyaknya mujizat yang kita alami, tapi bagaimana rohani kita dibukakan oleh Tuhan. Firman Tuhan itu harus kita pahami, semakin hari semakin lebih luar biasa. Ada lagu lama yang mengatakan firman itu pesawat Allah yang menghantar kita sampai ke surga. Saudara, bukan mujizat, ya. Bukan saudaraku hal-hal jasmani, tetapi firman Tuhan itu menjadi penting dalam hidup kita sekalian. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, telinga kita biarkanlah Tuhan itu menusuk jarinya ke telinga kita sekalian, sehingga telinga kita dibukakan, sehingga kita mengalami efata, artinya terbukalah saudara, dan firman Tuhan itu dapat bertumbuh dalam hidup kita sekalian.